Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bersama Suzuki Futura Pickup Injeksi Lur. Kita akan informasikan tentang masalah temperatur naik pada mobil Futura Injeksi Lur. Pada video yang saya pernah unggah itu tentang masalah termostatnya macet lur, termostatnya macet, kemudian bagaimana mengatasinya ya lur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tes ini termostat, bagaimana termostat itu masih berfungsi atau tidak. Cara mengetesnya begini lur. Untuk posisinya termostat ini bagian transmisi lur, bagian transmisi, kemudian ada di bawahnya ini lur. Nah posisinya ada di sini lur. Ini tempatnya termostat lur. Tempatnya termostat di sini. Kemudian ini adalah soketnya lur. Kalau injeksi itu kabelnya ada 3. Tapi kalau punyanya kayang karburator itu cuman ada 1. Nah ini karena injeksi otomatis 3 karena ada berhubungan dengan ecu lur. Tapi kalau yang karburator cukup cuman 1 kabelnya lur. Kita akan tes termostatnya. Cara mengetesnya bagaimana, termostat itu berfungsi atau tidak, dan bagaimana cara kerjanya lur. Nah kita akan tes termostatnya lur. Oke, seperti biasa ya lur, yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya lur, biar nanti sedulur-sedulur semuanya mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru lur. Kita akan tes ini termostatnya masih bekerja atau masih berfungsi atau tidak. Cara mengetesnya seperti ini lur. Oke lur, kita terangkan ya lur. Ini kita ambil gambarnya termostat pada posisi masih keadaan airnya dingin lur. Ini jelas banget pegasnya, pirnya itu masih longgar ataupun masih lebar lur. Pada gambar ini adalah posisi termostat pada air yang sudah mendidih. Di sini jelas banget pir pegasnya sudah mulai merapat. Ketika pir pegasnya sudah mulai merapat, berarti katup pada termostat sudah mulai membuka. Ketika membukanya katup pada termostat, berarti terjadi sirkulasi dari air radiator yang kondisinya dingin akan dialirkan menuju ke blok mesin yang kondisinya panas, akan digantikan oleh air radiator yang sudah dingin. Ketika termostat diuji dengan cara direbus, kemudian air sudah mendidih, kok tidak ada reaksi sama sekali, pir pegasnya tidak mau merapat, berarti menandakan bahwa termostat tersebut terjadi kerusakan. Mendingan lekas-lekas diganti, karena ketika tidak diganti akan berakibat fatal yang mengakibatkan bisa terjadinya overheat. Oke lur, begitulah cara pengetesannya termostat lur. Termostat bekerja ketika temperatur atau suhunya naik 80 derajat lebih, itu baru ini membuka lur. Nah ketika ini membuka, otomatis air baru bersirkulasi
yang dingin yang dari radiator akan dialirkan menuju ke blok mesin melalui katup termostat ini lur. Jadi ini fungsinya untuk buka nutup, kemudian tadi detes kerjanya seperti itu lur. Kalau masih dipanasi itu masih membuka, berarti ini masih bekerja. Tapi kalau ketika kena panas tinggi atau suhu tinggi kok tidak membuka, berarti termostat ini sudah bermasalah atau macet. Itu cepat-cepat diganti lur, sebab ini vital, penting banget. Ketika ini sampai macet dan kemudian temperaturnya naik, akibatnya nanti adalah terjadi overheat dan itu sangat membahayakan, bisa memakan biaya lebih tinggi. Sebelum terjadi hal-hal demikian, sebaiknya ketika sudah mulai temperaturnya sudah nggak wajar, karena untuk injeksi yang masih ada termostatnya itu temperaturnya masih di setengah, itu stabilnya di setengah. Tapi kalau sudah melebihi dari setengah, berarti ada permasalahan di proses pendinginnya lur, terutama di bagian termostatnya itu dicek. Kemudian mobil yang tidak menggunakan termostat otomatis temperaturnya akan di bawah terus lur, di bawah terus, kemudian paling naik ya. Kalau yang normal itu paling naik 1/4, itu yang sudah tidak menggunakan termostat. Tapi yang kalau menggunakan termostat itu suhunya ketika panas mesti di temperaturnya di setengah, indikatornya setengah lur, itu masih normal. Nah perbedaannya gitu lur. Yang menggunakan termostat berarti temperaturnya ketika suhunya panas, posisi indikator ada di tengah-tengah. Itu pada Suzuki Futura ataupun FPV ataupun Suzuki yang lainnya yang masih indikatornya ada. Kemudian kalau yang tidak menggunakan termostat itu suhunya selalu di bawah terus, indikatornya selalu di bawah terus. Kalaupun naik itu naiknya sedikit lur. Gitu lur. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa kasih like biar kita tetap semangat. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, kita hanyalah pengen desa yang masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas dukungannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.